saya Indi Magdalena Naben dengan NIM 2401050069. Di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi My Solar System dari PET. Nah, kita akan belajar tentang tata surya dan bagaimana planet-planet akan mengelilingi matahari. Nah, di sini saya menjelaskan My Solar System atau tata surya kita yang berkaitan dengan astronomi. Dan tata surya itu terdiri dari matahari yang merupakan pusat tata surya dan dikelilingi oleh planet dan satelitnya, serta asteroid, komet, dan meteoroid yang berada di sekitarnya. Dan di sini ada beberapa menu dalam aplikasi My Solar System. Yang pertama ada intro, ini untuk perkenalan. Kemudian ada lab yang kita gunakan untuk simulasi virtual pada saat ini. Nah, tentu saja nanti berkaitan dengan sun and planet atau matahari dan planet. Dan di sini belum tentu planetnya adalah bumi, karena di sini menggunakan massa matahari dan massa planet yang tidak sesuai dengan tata surya. Nah, karena cuma nilainya di sini untuk yang kuning mewakili matahari, yaitu 250 kali 10 pangkat 28 kg. Sedangkan untuk warna ungu mewakili planet, yaitu 25 kali 10 pangkat 28 kg. Untuk massa planetnya, tentu saja di tata surya kita tidak ada perbandingan 1:10, di mana planetnya memiliki ukuran. Untuk selain massa, kita juga menambahkan jumlah objek. Di sini bisa 3 atau 4. Jadi planetnya bisa bertambah menjadi 3 planet. Di sini ini pertama, di sini planet pertama, kedua, dan ini planet ketiga. Nah, kita mau meningkatkan ke alur lintasan sebuah planet, berarti kita kembalikan ke posisi satu planet saja, yaitu satu matahari dan satu planet. Dan di sini massa dari planet dan juga mataharinya itu juga bisa kita atur. Nah, nilainya di sini bisa kita kecilkan atau kita perbesar. Di sini sesuai dengan keperluan. Dan kemudian di sini kalau menambahkan data, ada yang namanya posisi juga kecepatan. Jadi X ini adalah posisi di mana sumbu horizontal dan Y di posisi vertikal, dan satuannya AU. Nah, AU ini adalah astronom unit, satu astronom unit setara dengan jarak antara bumi ke matahari, sekitar 147 juta kilometer. Dan untuk velocity-nya nanti akan terlihat di sini, sudah ada di layar bahwa di sumbu Y nanti akan bergeser. Untuk mataharinya 2,34, sedangkan untuk planetnya 23,45. Di sini kembali ke posisi yang ini. Nah, di sini ada banyak pilihan, tapi saya pakai yang sun and planet, walaupun di sini banyak pilihannya. Dan untuk mengetahui alur lintasan dari sebuah planet, selain planet juga ada menu lain di sini untuk memulai, kemudian untuk gerakan yang cepat, normal, dan slow. Di sini gunakan tahun. Nah, kita bisa melihat data tahunnya, kira-kira satu rotasi atau satu revolusi dapat dari planetnya kira-kira berapa tahun. Ya, dari sini seperti bumi, kita di sini center of massa itu menunjukkan bahwa yang namanya matahari pun mengalami rotasi terhadap pusat massanya
kita beranggap yang namanya matahari staying. Nah, di sini tidak mengalami pergerakan, tetapi ternyata yang namanya matahari pun bergerak dan berotasi dengan posisi. Jadi posisi yang berbeda dan terhadap pusatnya karena dia berupa gas. Kemudian ada speed untuk menilai kecepatan. Nanti kita ambil datanya. Kemudian ada velocity di sini. Yang berwarna hijau ada gravitasi force. Nah, ini menandakan adanya gravitasi force, sedangkan di sini tidak ada nilai gravitasi force. Kita bisa menghitung sendiri dengan hukum Newton gravitasi, sedangkan gaya gravitasi Newton, di mana gaya gravitasi Newton adalah massa matahari dikali massa planet per jarak antara matahari dan planet. Nah, di tetapan gravitasi Newton ini jadi kita bisa mendapatkan nilai dari gaya gravitasi Newton dengan rumus G kali M. Masanya matahari kemudian masanya planet per jarak antara matahari dan planet kuadrat. Di sini juga nilai gravitasi bisa diperkecil atau diperbesar sesuai dengan kebutuhan. Tapi di sini saya tetap saja menilai, dan di sini ada pet itu nanti pet itu lintasan jalurnya, kemudian ada grid. Ini menunjukkan posisi satu asteroid. Nah, di sini ada penggarisnya measuring tape. Di sini kita 1 AU. Tadi sudah dijelaskan. Jadi satu jarak asteroid unit antara yang dihitung dari bumi ke matahari, terus digeser lagi kita juga kemudian bisa menjadi 6 atau menjadi satu kotak, itu memiliki satu astronomical unit. Nah, kita setting begini posisinya, karena di sini gravitasi force ini kita hilangkan karena nanti kita bisa menghitung menggunakan perumusan saja. Untuk perhitungannya kita coba untuk lintasan pertama, di mana ada satu pet dan matahari yang di dalamnya ada kita. Lintasan untuk mataharinya mengalami rotasi. Nah, dan planetnya mengalami rotasi. Jika sudah kembali ke posisi semula, kita hentikan pergerakannya. Nah, di sini kita akan mensimulasikan. Mari kita lihat. Jadi harus pas titik garis. Nah, dan matahari memiliki massa planetnya. Kita melihat adanya pergerakan atau rotasi matahari, yaitu 2,34 km per second. Sedangkan massa rotasi kecepatan dari matahari yaitu 2,34 km per second. Sedangkan untuk kecepatan revolusi planetnya adalah 23,45 km per jam. Nah, sekarang kita lihat detailnya. Nah, sekarang posisinya ini juga tidak terlalu banyak pergerakan, dan posisi awalnya yang bergerak cuma planetnya. Sedangkan untuk kecepatannya itu kecepatan planetnya itu
23,45 atau 2,344 di tabel ini. Di sumbu Y karena di sumbu X nya itu 0,23. Kalau sesuai dengan velocity unit, jadi kita bisa menggunakan Pythagoras Vx kuadrat tambah Vy kuadrat untuk mendapatkan V2 jika bisa berlaku juga untuk V1. Berarti Vx kuadrat tambah Vy kuadrat dapat V1. Di sini ini lintasan kalau menggunakan satu planetnya. Sekarang jika massa planetnya kita perbesar menjadi 300 dari 250 ke 300, artinya hampir 12 kali lipat. Kira-kira apa yang terjadi dengan kondisi planetnya? Nah, di sini satu rotasinya ternyata 2,75 tahun atau 2 tahun 9 bulan. Kira-kira mirip seperti Mars, lebih sedikit untuk planetnya, tetapi bukan Mars sendiri. Nah, sekarang kita asumsikan apa yang terjadi massa kenaikan menjadi 300 kg. Jadi kalau mengalami penambahan jumlah massa matahari, waktunya akan menjadi lebih singkat, walaupun mungkin secara kecepatan mungkin tidak ada perubahan, jadi masanya menjadi 12 kali lipat, maka waktu akan lebih singkat dari sebelumnya. Dan ada yang